Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Dwi Putra dari kelas 11 ME 1 akan menjelaskan materi bab 10 tentang pembaruan Islam. Baiklah, yang pertama adalah membuka relung hati. Umat muslim di seluruh dunia diperkirakan mencapai 1.250 juta hingga 1,4 miliar yang tersebar di seluruh penjuru dunia ini. Dari angka tersebut, 20% umat muslim di dunia ini terdapat pada Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, umat muslim yang paling banyak populasinya terdapat di negara Indonesia. Selain negara Indonesia, negara dengan populasi umat muslim yang cukup banyak terdapat pada Cina, Amerika Serikat, Rusia, serta negara-negara di Asia Tengah. Rata-rata pertumbuhan umat muslim di dunia mencapai 2,9% per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk di dunia mencapai 2,3% per tahunnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa agama Islam merupakan agama yang pertumbuhannya lumayan cepat. Dengan pertumbuhan umat muslim yang lumayan cepat, akan mempengaruhi kepada perilaku umat muslim itu sendiri. Kita bandingkan saja pada zaman Rasulullah. Pada zaman itu, umat muslim masih sangat sedikit, sehingga mudah dalam penanganannya. Pada zaman itu, berbagai macam kelompok Islam memiliki persepsi masing-masing terhadap Islam, sehingga menjadikan Islam agama yang berwarna. Selagi umat beragama saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain, insya Allah umat muslim akan berkembang pesat dengan baik. Tapi jika ada satu saja kelompok yang mengklaim bahwa kelompok mereka lebih bagus atau lebih pantas dari kelompok yang lain, itu merupakan awal dari kehancuran, atau bisa jadi itu merupakan awal dari pemecah belah agama tersebut. Analisis tersebut mengajarkan kita untuk menjadi orang Islam yang bijaksana dan orang Islam yang tidak egois. Selanjutnya adalah mengkritisi sekitar kita. Saya akan mengkritis sebuah kejadian yang saya ambil dari internet. Baiklah, akan saya bacakan. Ada kelompok umat Islam yang selama hidup di dunia ini hanya mementingkan urusan akhirat dan meninggalkan dunia. Mereka beranggapan bahwa memiliki harta benda yang banyak, kedudukan yang tinggi, dan ilmu pengetahuan dunia adalah tidak perlu. Karena hidup di dunia ini hanya sebentar dan sementara. Sedangkan hidup di akhirat bersifat kekal dan abadi. Selain itu, banyak umat Islam yang menganut paham fatalisme, yaitu paham yang mengharuskan berserah diri kepada nasib dan tidak perlu berikhtiar karena hidup manusia dikuasai dan dikendalikan oleh nasib. Menurut saya, mementingkan urusan akhirat memang benar, tetapi meninggalkan urusan di dunia agak kurang benar atau agak salah. Karena kita tinggal dan kita hidup adalah di dunia. Kita makan, kita memiliki pakaian, dan kita membuat tempat tinggal adalah hasil pekerjaan yang ada di dunia. Jika kita meninggalkan urusan yang ada di dunia, kita tidak akan bertahan hidup. Ada ungkapan yang menyatakan, bekerjalah kamu seolah-olah hidup selamanya di dunia. Beramallah atau beribadahlah kamu seolah-olah esok tiada. Ungkapan tersebut dapat mengartikan dari kejadian tersebut. Dan yang saya kurang setuju adalah ilmu pengetahuan di dunia tidak perlu. Mengapa saya tidak setuju? Karena ilmu pengetahuan merupakan bekal kita untuk menuju ke akhirat. Karena ilmu pengetahuan mencakup juga ke dalam ilmu agama, sehingga tidak dapat kita tinggalkan. Selanjutnya yaitu memperkaya khazanah. Yang A, Islam masa modern. Islam masa modern berlangsung dari 1800 hingga saat ini.
Islam masa modern disebut juga dengan era kebangkitan. Kebangkitan Islam dipengaruhi oleh adanya tabrakan antara Islam dan Eropa. Oleh sebab itu, Islam menyadari bahwa telah tertinggal jauh dari Eropa. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah Kerajaan Turki Utsmani. Kesadaran tersebut membuat pejuang-pejuang dari Turki Utsmani tergugah untuk belajar dari Eropa. Oleh karena itu, untuk memulihkan kembali kekuatan Islam pada kerajaan tersebut, Kerajaan Turki mengadakan evaluasi untuk mencari apa penyebab kerajaan-kerajaan Islam dapat mundur dan mencari ide-ide untuk memperbarui supaya kerajaan Islam tidak mundur lagi. Sebenarnya benih-benih pembaruan Islam telah ada sejak abad ke-8 Masehi. Ketika dunia Islam sedang mengalami kemunduran dari berbagai bidang, muncullah seseorang yang bernama Taqiyuddin Ibnu Taimiyah yang dibantu dengan muridnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mereka merupakan umat muslim yang peduli dengan umat-umat muslim lainnya. Isi pikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim untuk memajukan kembali Islam adalah dengan melakukan pembaruan agama, pembaruan sosial, pembaruan ekonomi, memberantas tahayul atau mitos yang ada pada ajaran Islam, serta menghilangkan faham fatalisme yang beredar di agama Islam. Selanjutnya, ide-ide pikiran mereka akan diteruskan kepada tokoh-tokoh muda yang lahir sejak abad ke-18. Mereka meyakini bahwa umat Islam masih sangat tertinggal jauh dari bangsa-bangsa Eropa. Mengapa mereka mengatakan hal itu? Mereka mengatakan hal itu karena umat Islam masih sangat percaya terhadap tahayul. Untuk memajukan kembali umat Islam, tahayul-tahayul yang beredar pada ajaran-ajaran Islam sebenarnya harus ditinggalkan. Maka muncullah tokoh-tokoh pembaruan Islam. Selanjutnya adalah B. Tokoh-tokoh pembaruan dunia Islam masa modern. Tokoh-tokoh yang melakukan pergerakan pembaruan Islam masa modern antara lain adalah yang pertama, Muhammad bin Abdul Wahhab. Ia merupakan orang yang mencetus aliran atau pemikiran Wahabiyah. Pemikiran yang dicetuskan olehnya untuk memperbaiki kedudukan umat Islam timbul bukan sebagai reaksi terhadap suasana politik seperti yang ada di kerajaan Turki Umayyah, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang telah lama hilang akibat adanya pembaruan-pembaruan lainnya yang terjadi pada abad ke-13. Ia berpendapat bahwa yang pertama, yang boleh dan harus disembah adalah Allah, dan orang-orang yang menyembah selain Allah adalah orang yang kafir atau musyrik dan boleh dibunuh. Yang kedua, kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut tauhid yang sebenarnya, karena mereka meminta pertolongan bukan lagi dari Allah, tetapi dari syekh atau wali-wali kekuatan gaib. Orang Islam demikian juga telah menjadi musyrik. Yang ketiga, menyebut nama nabi, wali, malaikat, dan syekh sebagai perantara dalam doa merupakan musyrik. Yang keempat adalah meminta syafaat selain dari Allah juga syirik. Yang kelima, bernazar selain kepada Allah juga syirik. Yang keenam, memperoleh pengetahuan selain dari Al-Quran, hadis, dan qiyas merupakan kekufuran. Ketujuh, tidak percaya kepada qada dan qadar Allah juga merupakan kekufuran. Yang kedelapan, demikian pula menafsirkan Al-Quran dengan takwil atau potensi bebas adalah kufur. Selanjutnya adalah Muhammad Ali Pasha.
Muhammad Ali Pasha sangat mementingkan kekuatan militer. Ia yakin bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dengan kekuatan militer. Di samping itu, ia mengerti bahwa di belakang kekuatan militer pasti ada kekuatan ekonomi yang sanggup membelanjai pembaruan dalam bidang militer dan bidang-bidang yang bersangkutan dengan urusan militer. Jadi, ada dua hal yang penting baginya, kemajuan ekonomi dan kemajuan militer. Ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha sangat inovatif pada zamannya. Antara lain bahwa untuk mendirikan sekolah-sekolah modern dan dengan memasukkan kurikulum-kurikulum modern ke dalamnya. Sekolah-sekolah inilah yang kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Muhammad Ali Pasha pada saat itu melihat Mesir masih melakukan pendidikan yang sangat tradisional. Oleh karena itu, ia memasukkan kurikulum-kurikulum sains yang modern ke dalam pendidikan-pendidikan di Mesir tersebut. Tokoh pembaruan Islam yang selanjutnya adalah Al-Tahtawi. Beberapa pemikiran tentang pembaruan yang diajukan dari Al-Tahtawi adalah: yang pertama, ajaran Islam bukan hanya mementingkan soal akhirat, tetapi juga soal hidup di dunia. Yang kedua, kekuasaan raja absolut harus dibatasi oleh syarat, yaitu raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Yang ketiga, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat, yaitu kaum ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Yang kelima, pendidikan harus bersifat universal. Misalnya, wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan pria. Yang keenam adalah umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statis. Tokoh yang selanjutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam sebagai berikut, yaitu kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi, tetapi kemunduran itu disebabkan oleh berbagai faktor. Yang kedua, untuk mengembalikan kejayaan pada masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni dan harus dipahami dengan akal serta kebebasan. Yang ketiga yaitu corak pemerintahan otokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Yang keempat, tidak ada pemisah antara agama dan politik, dan Islamisme atau rasa solidaritas antara umat Islam harus dihidupkan kembali. Selanjutnya adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh pernah bersekolah di Al-Azhar. Setelah selesai studinya, Muhammad Abduh mendapatkan gelar alim. Adapun ide-ide pembaruan Muhammad Abduh yang membawa dampak positif terhadap pengembangan agama Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan pintu ijtihad. Menurutnya, ijtihad merupakan dasar penting dengan menafsirkan kembali ajaran Islam. Yang kedua, penghargaan terhadap akal. Maksudnya, di sini Islam adalah rasional yang sejalan dengan akal. Sebab dengan akal, ilmu pengetahuan akan maju. Yang ketiga adalah kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang telah dibuat oleh negara yang bersangkutan. Tokoh berikutnya adalah Rashid Ridha. Rashid Ridha merupakan murid terdekat dari Muhammad Abduh, tokoh pembaruan Islam yang sebelumnya. Beberapa pemikiran Rashid Ridha tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah
sikap aktif dan dinamis di kalangan umat muslim harus ditumbuhkan. Yang kedua, umat Islam harus meninggalkan sikap pemikiran kaum jahriyah. Yang ketiga, akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umum. Yang keempat, umat Islam menguasai sains dan teknologi jikalau umat Islam tersebut ingin maju. Yang kelima, kemunduran umat Islam disebabkan banyaknya unsur bidah dan kufrat yang masuk ke dalam ajaran Islam. Maksudnya semacam tahayul. Yang keenam yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat diperoleh melalui hukum yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, perlu menghidupkan kembali sistem pemerintahan khalifah. Yang kedelapan, khalifah adalah penguasa di seluruh dunia Islam yang mengurusi bidang agama dan politik. Yang kesembilan, khalifah haruslah seorang mujahid besar dengan bantuan para ulama dalam menerapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan tuntunan zaman. Tokoh pembaruan Islam yang terakhir adalah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal bekerja sebagai pengacara dan menjadi dosen falsafat. Selain itu, ia dipilih menjadi Presiden Liga Muslimin. Pemikiran Muhammad Iqbal tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam dan pintu ijtihad tetap dibuka. Yang kedua, umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamisme. Dalam syiarnya, ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Yang ketiga, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kejumudan dalam berpikir. Yang keempat, hukum Islam tidak bersifat statis, akan tetapi berkembang sesuai perkembangan zaman. Yang kelima, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat ataupun bangsa-bangsa di Eropa. Yang keenam, perhatian umat Islam terhadap zuhud menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Baiklah, materi yang terakhir adalah C. Pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Menurut salah satu ahli, ada 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu yang pertama, adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. Yang ketiga, adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. Yang keempat, adanya gejala dari golongan inteligensia tertentu yang merendahkan Islam. Dan yang kelima, adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Dari 5 faktor tersebut, maka para ulama melakukan pembaruan Islam dengan melakukan 5 gerakan juga, yaitu yang pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Yang ketiga, mereformasi penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. Yang keempat, mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam. Dan yang kelima adalah melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.